pemeriksaan fisik secara head to toe. Tahu head to toe? Head to toe itu pemeriksaan fisik dari atas sampai bawah, dari rambut sampai Kaki. ya. Bersih nggak ini terbau lagi? Bersih lah. Adapun alat-alatnya biasa tetap ya APD, apron, handscoon sama masker. Terus yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ada tong spatel, ya, tong spatel, kemudian pen light. Pen light itu untuk melihat seperti lubang telinga, lubang hidung, mata sama mulut atau tenggorokan. Ya. Sebenarnya kalau tenggorokan harusnya menggunakan senter, Ya. ya, karena dia cahayanya besar. Kalau ini kan fokus sama satu titik kalau pen light, ya. Ya, Bu. Kemudian sama Stetoskop. stetoskop ini untuk mendengarkan bunyi paru dan bunyi jantung, ya. Pakai masker apa belum? Nggak usah. Terus Gunanya. harusnya ada reflex hammer. Iya. Sudah pernah lihat reflex hammer? Sudah. Ya, sudah pernah. Itu gunanya untuk mendeteksi pasiennya ada stroke atau tidak, ada refleksnya atau tidak. Kalau dia tidak ada refleksnya berarti mengarah ke stroke. Ya. Pertama, ya, kita jangan langsung bawa alat-alat ini ke pasien. Ini kan kita pasien baru nih di UGD. Tiduran nih. UGD. Ini kan pasien baru di UGD. Kita datang ke pasien dulu, tanya namanya siapa, usianya berapa, ya. Di cross check benar atau tidak, ya. Misalkan dengan Bapak Miko, nih, assalamualaikum, pagi Pak. Jadi nanti kamu begitu ya, nggak ada langsung ucuk-ucuk bahwa itu tensi sana sini, jangan ya. Assalamualaikum. Dengan Bapak Miko betul. Usianya berapa Pak? Kita lihat kan dia suka pakai gelang pasien ya. Iya. Kalau pasien ada gelangnya ya kan. Kalau Iya. perempuan warnanya Pink. biru. Laki-laki. Dilihat di sini kan nama ya, nama sama Umur. umur. Dengan Bapak Miko usia 60 tahun. Ya benar ya. Bapak kan baru datang nih di rumah sakit. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari atas ke bawah. Gunanya buat apa kita sampaikan ya? Gunanya untuk kita lihat Bapak ini ada sakit nggak di badannya. Soalnya kalau kecelakaan kita bisa lihat ada memar atau tidak gitu ya Pak. Bapak bersedia? Waktunya kurang lebih 10 menit ya Pak ya. Ya, nanti saya akan kembali lagi membawa alat-alatnya. Ya, ada yang ditanyakan Bapak? Nah, kalau tidak ada saya akan mengambil alat-alatnya sekitar 2 menit. Kalau ada perlu apa-apa tinggal Bapak pencet lihat ya. Ya. Kita tinggal posisi jangan seperti ini. Ya. Ditaruh. Ditutup lagi sekalinya. Ya. Gunanya buat apa? Buat menjaga. Untuk menjaga. Apalagi kalau pasien tidak sadar Ya. atau tidak ada yang Mendampingi. Nah, kita mengambil alat-alat, balik ke ruangan pasien sudah dalam keadaan mencuci Tangan. Nah, kalau kita cuci tangan di luar kita dengan menggunakan baju benar. Atau yang lebih praktis bawa alat ke pasien tapi ada Hand sanitizer. hand sanitizer ya. Siang Pak, saya udah kembali lagi Pak. Jadi pasien jangan kita anggurin, ajak ngobrol ya kalau pasiennya sadar. Kecuali pasiennya pusing tidak sadar, yang ada kamu diomelin doang sama pasien diajak ngomong terus. Ya. Setelah itu kita cuci tangan, kita memakai apa pertama? Apron. Ini ada buku sama pulpen untuk mencatat ya. Biasanya pemeriksaan fisik disertai dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, ya biasanya. Tapi kita nggak pakai tanda-tanda vital, jadi nggak ada tensi dan termometer. Kalau jam gunanya buat menghitung apa? Buat detak. Nadi. Nadi. Pernapasan. Ya. Setelah itu
itu kita menggunakan hand Skun. ya Pak, saya siapkan dulu alatnya. Jangan di sini banyak, cari yang luas tempatnya biar dia tidak terkena sono sini. Bu, nanti di rumah sakit itu ada jamnya, Bu. Maksudnya jam apa? Jam buat itunya atau kita pakai jam sendiri? Jam sendiri biasanya. Oh, berarti perawat itu wajib. Iya lah. Tapi Kata itu nggak boleh ya? Kata Bos, iya, boleh nggak boleh sorry. pakai itu ya. paling dia jam, kita kalau nggak pakai jam minum nadi bagaimana? Oh, mungkin ini kali pas kayak Pas lagi operasi gitu operasi. kali ya gitu. Kalau operasi ya nggak boleh, semuanya harus steril di dalam ruangan. Tapi kalau pemeriksaan kayak gitu berarti tetap boleh pakai aksesoris jam gitu. Iya jam aja, nggak Yang boleh lain yang nggak lain. boleh. Iya. Kalau jam kan itu kita ngitung pernapasan, ngitung nadi kan pakai jam menitnya. Kalau nggak ada pakai apa? Handphone. Emang bisa? Enggak. Udah selesai. Kemudian pertama kita periksa. Mungkin dilepas dulu ya harusnya ya. Sebelum pakai handscreen. Pertama kita periksa bagian rambut, head to toe itu dari rambut. Kita lihat rambutnya. Rambutnya kita lihat warnanya, terus keadaan kepalanya, kulitnya ada ketombe atau tidak, Ada kotor kutu. atau tidak, sambil kita tanya, Bapak biasanya di rumah keramas berapa hari sekali, berapa minggu? Seminggu sekali. Astagfirullah. Wajar nggak? Seminggu sekali. Paling enggak 2 hari sekali. Tombenya banyak banget ya Pak ya, gitu kan? Itu rambut. Habis rambut kita turun ke mata. Dilihat matanya. Simetris atau tidak? Simetris tahu nggak? Sama sejajar. Sejajar atau tidak? Ya, simetris atau Mata tidak? pakai center. Tar dulu belum. Enggak. Mana ngajarin Bu? Ya. Bisa ngajarin perawat. Kan Simetris. nanya bukan ngajarin. Nggak usah ngomong, kamu diam aja dulu. Kalau ditanya baru ngomong, kamu pasti sama perawatnya. Dilihat dulu simetris atau tidak. Kemudian kita lihat anemia atau tidak. Anemia kita lihat di skleranya. Sklera itu Dan mata, bawah mata. Bapak matanya lihat ke atas ya. Nah, kita lihat pucat atau tidak, gitu kan? Satunya pucat atau tidak, Makanya kita butuh catatan. Ya, untuk itu kalau tidak lupa atau tidak hafal kan bisa dicatat. Ya, kemudian lihat nih putih-putihnya, ikterik atau tidak. Ikterik itu kuning. Ya, kuning. Dilihat kuning atau tidak. Nah terus bapaknya suruh melihat tangan kita. Bapak ikutin ya bola matanya ke sono sini. Gunanya buat apa? Strabismus atau tidak? Strabismus itu apa? Jereng atau tidak? Jereng itu kan itunya apa namanya, bola matanya matanya. hitam itu kan semuanya di dalam ya. Walaupun dia mengikuti tapi dia posisinya enggak begini ya kalau yang jereng ya. Setelah itu baru menggunakan pen light. Pen light. Awas ya kalau yang nggak merhatiin, ibu suruh langsung praktek nanti. Iya Bu. Pertama. Dicetek. Ya. Jadi kalau pasien manusia hidup itu pupil, Pupilnya. tau nggak pupil? Yang di dalam Ada di dalam hitam-hitam. tengah-tengah hitam-hitam itu. Kalau manusia hidup itu, kalau dikasih sinar Mengecil. dia akan Mengecil. karena ada sinar. Jadi, Sinar. kalau kita kalau panas kan pasti begitu kan? Nah, Silau. itu mengecil. Tapi kalau pasien sudah meninggal akan melebar, namanya fase dilatasi. Jadi dia kena sinar itu tidak ada refleks apa-apa. Kalau kita kan pasti nyurang Iya. ya, nyurang itu kan pupilnya jadi mengecil. Ibu, Ya. Ningrum nanya kalau orang buta gimana Bu? Aduh, Tetap sama kecil. drag. Terus kalau misalnya abis kena center itu kayak ada putih-putih gitu. Karena ada itu sinarnya.
tertinggal apa sinar yang tadi itu kita lihat silaunya itu Iya. kan. Nah setelah itu kita lihat ke hidung. Nah di hidung itu dilihat bersih atau tidak gitu kan. Terus bapaknya suruh Banyak kupil lah Bu dia. satu ditekan, bapaknya suruh gitu ya. Bapak coba gitu. Sakit nggak? Enggak. Berarti tidak ada polip. Sebelahnya juga. Gitu. Sakit nggak? Berarti tidak ada polip. Kemudian kita lihat dulu. Juga polip itu yang kayak benjolan di hidung itu loh, yang Yang adanya benjolan di sini nih di saluran hidung itu. yang ngegantung gitu ya. Itu yang bikin sakit, Bu. Ngegantung di mana? Di mana Bu? Yang kecil kan Bu, Di mana? kayak nonjol di dalam. Nggak ada, nggak kelihatan kalau Yang sini, Bu. Di sini nih dia nih. Dia kalau itu sakit, kalau di dia- kayak bagian sinus. kayak sinus itu. Nih, Sini. terus kemudian setelah itu lubangnya kita lihat ya, lubang hidungnya. Kotorannya bagaimana? Ih, gitu. banyak Ada kupil. silianya, nggak tahu silia. Kupil. Bulu-bulu halus. Oh, bulu-bulu halus. Ya. Setelah itu ke kuping dulu. Habis itu kuping, ya. Ih, banyak cowok nih. Kupingnya kita lihat simetris atau tidak gitu, ya. Kemudian baru pakai pen light ya. Bapak nggak di sana ya? Seharusnya ada alat yang buat kuping kan? Ya, ada Optoskop. Optomalskop. Ya. Optomalskop. Itu bisa masuk ke dalam gini. Ada ininya, ada Ada kayak senternya di dalam. Masuk ke dalam itu senternya, kita lihatnya begini. itu bisa sampai genang telinga nggak Bu? Bisa lihat, karena kan dia ada kaca pembesar ya, sekalian itu, sekalian ininya, cahayanya. Sini kayak gak ada. Dilihat ya, ada benjolan atau tidak, banyak kotoran atau tidak gitu kan. Banyak nggak Bu? Terus sebelahnya juga Miko banyak nggak Bu? banyak. Oh, Kalau sudah, kita ke mulut. mulut. Ya, mulut kita lihat. Bapak mana lidahnya dikeluarkan. Nah ini gunanya tong spatel. Buat ini. Harusnya pakai kasa Iya. untuk melapisi. Coba ambil kasa. Sekarang kita ambil deh. Itu tuh sama Intan. Kalau kayak gitu dong nggak boleh ya Bu? Enggak boleh lah. Ini kan mulut loh. Dorong nih, dorong. Kan dicari Lid. Bawah. Ribetnya gimana? Dibungkus kasa, terus pasiennya suruh mangap. Mangap Pak. Buka yang besar, dikeluarkan lidahnya. Nah begini. Ini buat menahan lidah. Menahan lidah belakang. Menahan lidah ya. Ini ditahan, begini posisinya jangan begini. Begini. No, ja denger ja. Ya, Ja denger. Reja bu. Posisinya begini. Tuh jangan liatin ya posisi. Coba bawain ya bu ya berarti ya. Nih begini posisinya, jangan begini, jangan telentang. Kalau begini Nanti dia ini menusuk suka. langit-langit. Jadi begini. Iya. Ini kasa selalu ada ya di bak instrumen. Lebih. Enggak lah. Ya. Bapak nggak apa lidahnya dikeluarkan. Nah, pencet ini. Ya, dilihat ada amandel atau tidak, ya. Langit-langitnya kotor atau enggak, lidahnya kotor atau tidak. Warnanya biru Bu. Kayak jagoan neon. Emang permen jago neon Bu. Giginya kuning atau tidak, ya. Kalau sudah ini ditaruh Di itu bengkok. Bangkok kayu. udah selesai, terus ke leher. Leher. Nah, leher kita raba. Raba apa? Namanya? Tadi palpasi. ya. Hah? Kita pegang. Sambil pasiennya suruh menelan. Kalau menelan kan sini Kayak benjolannya ada atau enggak gitu. Kalau menelan kan teraba tuh benjolannya. Menelan ya Pak. Nah, berarti kalau tidak ada benjolan dia tidak akan teraba. Ya. Kalau ada benjolan dia pasti ada yang turun naik. Ada yang. Ya. Nah, sudah selesai. Setelah itu langsung ke dada. Dada kita lihat nih, simetris atau tidak. Terus kita lihat retraksi dinding dadanya, ada sesek atau tidak. Kalau sesek kan kelihatan nih dari retraksi dinding dadanya. Iya. Gitu, ya kan? Kelihatan kalau kita mau menghitung pernafasan, ya. Di dada. Nah, setelah di dada kita ke normal, tidak ada biru-biru atau tidak ada merah-merah, itu normal. Terus tarik nafas dalam. Oh, berarti kayak gitu bajunya harus dibuka. Iya. Jadi kalau perempuan juga dibuka. Jadi kamu pasien lihat perempuan
di sekelilingnya itu harus aman, tidak ada orang luar atau tidak ada keluarganya takut malu. Terus pengamanan kayak hordeng atau skerm tertutup rapat, jadi privasi pasien harus dijaga. Iya. Ya, ke dada, ya, di dada, kemudian kalau perempuan ditambah dengan payudara, kita palpasi, kita raba kan ada bedanya atau tidak. Kalau buat perempuan, kembali ke perut. Nah, ke perut ini, nih, perut nih. Perut itu ada 4 bagian nih ya. Iya. 4. Nah, kita tekan dulu pertama, dilihat dulu perutnya ada kembung atau tidak gitu. Diurusin. Ada biru atau tidak, atau merah atau tidak gitu ya. Setelah itu kita raba. Ini sakit nggak Pak? Sakit nggak Pak? Nah, setelah itu kita pencet di bagian ulu hati. Di ulu hati itu di sini nih, tengah-tengah dada aspek antara perut dan diafragma. Sini ya nih. Nih, kita pencet. Kalau bapaknya bilang sakit, berarti ada peningkatan asam lambung. Sakit nggak Pak? Sakit. Nah, berarti dia ada peningkatan asam lambung. Ya, dipencet ini. Setelah itu kita ketuk, pusing, kembung atau enggak? 4 bagian perut tadi. Gitu. Ya, setelah itu baru kita dengarkan bising usus. Bising ususnya kita dengarkan pakai stetoskop ya, di dalam jilbab ya. Terus kalau misalnya yang pakai jilbab gimana, Bu? Hah? Kalau yang pakai Di jilbab dalam jilbab dibuka lah Nanda. Diginiin Bu. begini. Iya begini, nggak bisa, Oh. nggak boleh begini, kita harus dibuka begini, nggak bakal kedengeran. Kalau dari bawah Bu? Boleh terserah gimana teknisnya, yang penting ini dipakai di telinga, nggak di luar Nggak di luar. jilbab. Ya. Siap. 4 juga ya. Kita Iya. nanti kedengeran dia. Kalau dia bising ususnya rame, kalau pasien lagi dia diare, bising ususnya rame. Gitu ya. Berarti dia lagi diare. Udah selesai. Kemudian ke tangan. Dilihat tangannya. Simetris atau tidak, warnanya pucat atau tidak ya. Ibu kalau Cara ngetahuin pucat ngeliat gimana? pucat atau tidak itu gimana Bu? Ya kan kelihatan kalau orang normal itu kan agak kemerahan ya. Kalau pucat itu kan putih. Walaupun hitam tapi dia putih gitu, walaupun hitam tapi putih. Oh, agak putih gitu ya Bu? Pucat Kayak agak keabu-abuan gitu ya. albino. Iya, orang yang albino itu. Pucatnya gimana Bu? Iya, pucatnya gimana? Albino pucat ya putih banget kayak mayat, tetap putih. Kalau pucat itu putih. Berarti kalau misalkan Ada bedanya pasti. Bisa dilihat ada bedanya pasti. Nah, kita lihat ya kukunya. Nah, kukunya biru atau tidak? Kalau biru takutnya ada penyakit di peredaran Darah. ya. Kita pencet lagi nih, biru atau tidak, balik lagi atau enggak gitu ya, kukunya kanan kiri dua-duanya dilihat. Terus kemudian ke kaki. Itu yang tadi kukunya kelima-limanya kan ya, Bu? Iya, semua. Oke. Ke kaki, di kaki nih. Kaki. Ya. Nanti kalau tadi kan ada apa alatnya tuh buat Refleks kamar. vagina itu ya. Oh iya. Apa namanya? Yang Spektrum vagina. vagina Oh itu iya. perempuan ya. ya. Kaki. Nah, kakinya dilihat nih bengkak atau enggak ya. Kalau bengkak nih kita lihat nih bengkaknya. Normal atau tidak, simetris atau tidak ya. Kalau bengkak kita pencet di sini. Kemudian kita lepas. Akan cepat kembali atau enggak? Gitu. Kalau dia bengkak dia tidak akan cepat kembali, menciptakan di sini lubang. Tapi kalau tidak bengkak dia kembalinya cepat. Gitu ya. Nah, setelah itu pasiennya suruh duduk. Jangan duduk bang dulu. Bahkan kita periksa untuk usus buntu. Usus buntu itu kan pakai kaki juga, sebelah kanan Mama. Nah, kita Bapak angkat kakinya sebelah kanan, dilemaskan Pak, sambil diajak komunikasi ya pasiennya. Lemaskan, kemudian jangan ditahan. Gigitin. Pasiennya sakit atau tidak? Kalau dia meringis berarti sakit, berarti adanya usus buntu atau peradangan pada usus ya. Misalnya pasiennya tidak meringis, oh berarti aman, usus buntunya aman, tidak ada apa-apa. Kemudian pasien disuruh duduk. Sekarang Bapak bangun.
bangun. Nah, ini udah kayak aki-aki beneran ya. Bu, Kan tapi acting. kuku kaki diperiksa juga atau enggak? Biasanya kalau kuku kaki udah ada peredaran darah, kaki sama tangan sama aja kukunya pasti biru atau Oke. selama kembalinya. Nah sekarang lihat ke Belakang punggung. punggung. Kita ketuk di bagian pinggang. Pinggang. Sakit nggak Pak? Ya. Sakit nggak Pak? Nggak. Nah kalau misalnya dia sakit berarti dia ada infeksi pada Ginjal. Ayo lo Mi. Ya. Nah setelah itu kita dengarkan suara paru. Suara paru itu di tengah-tengah antara tulang paha 3. Jadi yang bukan yang di tulangnya ya, tengah-tengah ya, yang kosong, ya kan? Iya. Kan tulang ikan ini tulang tengah-tengahnya gitu, yang tidak, yang empuk ya, yang di dagingnya bukan di tulangnya. Menggunakan stetoskop. Sambil pasiennya disuruh tarik nafas Dalam. panjang. Panjang bagaimana? Tarik nafas dalam ya. Tarik nafas Pak. Kalau suara paru normal kan seperti angin, Ditahan. seperti angin. Seperti angin. Gitu. Tapi kalau suara paru yang tidak normal kayak duk-duk gitu. Atau enggak murmur, berisik. Gitu ya, Bu? Heeh. Yang nggak normal. Gitu ya. Kita dengerin gitu 1, 3, kanan 3, kiri 3 ya. Setelah itu sudah selesai, baru ke reflex hammer. Reflex hammer bapaknya suruh bapak kesini kakinya. Nah, dua-duanya maju bapak maju. Nah, stop, mundur, stop. Nah, reflex hammer itu yang kita pegang kakinya posisi duduknya begini ya, menjuntai. Kita pegang ininya, jangan ditahan ya Pak, dilemesin. Kita pegang nih. Terus kita ketok hammernya di antara dengkul dan sini. Di sini tengah-tengah ada yang bolong nih. Itu yang kita ketok pakai hammer. Ketok. Kalau kita ngetoknya benar, dia akan maju. Gitu. Tapi posisinya ini naik, menggantung, dilemesin Pak. Dilemes ya. Kita cari nih yang bolong nih, terus kita ketok. Nanti dia akan maju begitu. Kalau kita ngetoknya benar, kalau kita ngetoknya salah dia nggak akan maju, nggak akan refleks gitu. Kalau dia refleks berarti bagus, masih normal. Kalau sakit pasti refleks ya, Bu? Nggak sakit dia, kan ada bantalannya, hammernya. Ada karetnya, nggak akan sakit. Refleks maju ya? Refleksnya maju, bukan sakit tuh, nggak ada refleks gitu. Berarti kalau misalnya nggak ada refleksnya itu berarti dia ada gejala stroke. Mengarah ke situ. Yuk, udah ya, sudah selesai Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Bapak kembali tidur lagi. Nah, saya akan kembali nanti. Kalau ada apa-apa dan diperlukan Bapak tinggal pencet bel ya. Ya, sudah selesai, kita besok alat ke belakang. Dapur ya? Dapur. Kata Reja nggak ada dapur. Ini jangan lupa tutup. Iya. Kita besok alat ke belakang. Posisi pasien ditinggal sudah rapi. Tidak ada yang nggak pakai baju, nggak ada pakai celana. Ini yang terbuka gitu ya. Berarti telanjang, Bu. Lah kan kita kalau mau periksa dada kan harus dibuka bajunya. Jadi itunya. pakein lagi. Pakein lagi. Tapi tadi Ibu bilang nggak ada yang pakai baju, nggak ada yang pakai Ya celana. maksudnya kalau ditinggal jangan sampai nggak ada yang pakai baju atau celana. Ya. Berarti celananya harus dibuka, Bu? Iya. Berarti yang cewek sama yang cewek, yang cowok sama yang Ya cowok. iyalah maksud cewek sama cowok. Ah. Genit banget ya. Sudah Nanti kalau dia selesai pakai baru gimana? diberesin alat-alatnya, cuci tangan. Oh, berarti itu bukanya di dapur. Iya. Iya. Mau buka di pasien juga nggak apa-apa sih, terserah. Gitu. Ibu bawanya dulu, Bu. Kenapa? Ibu kan yang diikat di bawah, Bu. Kok ibu ke atas, Bu? Diikat apa? Itu apron. Ya udah di bawah, maaf. Emang diikat di mana harusnya? Atas Tadi ibu akan nanya kasih ini. Masih gimana sih? Ibu pakai apa? Ibu ke atas dulu. Iya, Tadi Ibu pengen ngebuka talinya itu dari belakang, bukan dari sininya. ya ibunya baru Emang nggak boleh salah. Iya. Enggak kan yang ditaliin yang di Kita kasih bawah. tahu. Enggak. Ya. Udah, dari situ. Ada yang tanyakan nggak? Salah tuh salah. Nih, jadi
posisinya kita tetap harus melakukan komunikasi Terapeutik. terapeutik, komunikasi antar pasien. Jadi nggak Kita boleh. ada dua-dua gitu. Iya, iya pasien. Iya, pasien satu. Tapi nanti bergantian juga kan ya, Bu ya? Terus sekarang Miko masih lama satu yang mau nyoba masih bisa satu nyoba. Siapa yang mau nyoba satu? Raja Bu. Ayo. Siapa yang kira-kira udah paham biar cepet? Ayo.